Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan membaca kitab bab mukadimah dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullah taala. Kita masuk halaman yang 20, halaman ke-20. Alamatul i'rabi qala mu'allif rahimahullah. Alamatul i'rabi tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rabi harakatun au harfun au hadzfun. Tanda i'rab itu ada 3, bisa dengan harokat, bisa dengan huruf, bisa dengan menghapus huruf terakhir. Fal harakatu salasun, ya. Harokat sebagai tanda i'rab itu ada 3 macam. Yang pertama dhamma, kedua fathah, ketiga kasrah. Sedangkan huruf wal ahrufu, ya, arba'atun, sedangkan huruf sebagai tanda i'rab ada 4. Alif, nun, wawu, dan ya. Wal hadzfu imma qat'ul harakati wa yusamma sukuna. Ya, adapun hadzaf, tanda i'rab yang berupa hadzaf, maka ada imma qat'ul harakati wa yusamma sukuna. Ya, boleh jadi ya yang dinamakan hadzaf ini menghadzaf harokat, ya, menghadzaf harokat. Qat'ul harakat artinya menghapus ya harokatnya. Wa yusamma as-sukuna, sehingga menjadi sukun, dinamakan dengan sukun. Ya, ini terjadi pada apa? Kalau hadzaf berupa menghapus harokat, berarti terjadi pada apa? Tanda i'rab apa ini? Tanda i'rab jazm, ya, pada fiil mudhari yang mana? Yang sahih akhir. Contohnya yaktubu jadi lam yaktub. Semula yaktubu dhamma, ada harokat dhammahnya akhirannya menjadi sukun, sehingga disebut qat'ul harakah, menghapus harokat. Wa imma qat'ul akhiri, yaitu menghapus ya huruf terakhir. Ini terjadi pada fiil mudhari yang apa? Yang mu'tal akhir. Contohnya misalkan ya yaro atau taro, kemudian kemasukan al penjazim alam taro. Hapus dia bengkongnya, itu huruf terakhir, huruf ilatnya dihapus. Sebagaimana dalam surah Al-Fil, Allah Ta'ala berfirman, alam taro kaifa ya fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, di situ taronya pendek, aslinya panjang, taro. Kenapa bisa pendek? Dikarenakan ya alif pada akhirannya dihapus. Ada alam penjazim yaitu alam taro. Baik. Kemudian yang ketiga, wa imma qat'un nuni, yaitu menghapus huruf nun pada akhiran fiil tersebut, yaitu fiil mudhari yang disebut apa? Af'alul khamsah. Contohnya misalkan ya'buduna atau ta'buduna, kemudian karena kemasukan lam kai menjadi liya'budu, ya. Nunnya dihapus, namanya qat'un nun atau hadfun nun. Terdapat pada fiil mudhari yang af'alul khamsah, terdapat misalkan pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha. Aslinya sebelum kemasukan lam kai di situ, ya, apa? Ya'buduna, aslinya mereka beribadah. Kemasukan lam kai alat penasab, jadi liya'budu Allah, liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari tanda rafa. Alamatur raf'i yang pertama, alamatur raf'i, tanda-tanda rafa. Li raf'i arba'u alamatin, bagi rafa itu ada 4 tanda, atau rafa punya 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wa nunu, dhammah, wawu, alif, dan nun. Fa dhammatu hiyal asal, dan harokat dhammah ini merupakan tanda i'rab ya rafa yang paling utama. Misalu dzalika, contohnya yuhabbu as-sadiqu, orang yang jujur itu, yuhabbu dicintai. Maka di situ teman-teman perhatikan as-sadiqunya marfu karena dia naibul fa'il bagi yuhabbu. Aflahal mu'minuna, al-mu'minuna dia marfu sebagai fa'il dari aflaha, namun marfu'nya di sini ya dengan wawu. Tadi kalau as-sadiqu marfu'nya dengan dhammah, aflahal mu'minun, al-mu'minun marfu'nya dengan wawu, artinya orang-orang yang beriman itu beruntung. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan kelapangan itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini surat At-Talaq ayat 7, ya. Perhatikan lafaz di situ ada lafaz dzu, ya, dia marfu
dan kedudukannya sebagai fa'il subjek dari yunfik. Baik. Dan rafa'nya, marfu'nya dengan apa? Tandanya wawu juga di situ. Baik. Kemudian yukramu at-tilmidani al-mustahidani, dua orang murid yang rajin itu yukramu dimuliakan. Kenapa di sini dimuliakan? Lihat, perhatikan, at-tilmidani sebagai naibul fa'il, al-mustahidani sebagai na'at bagi al-tilmidani. Dia at-tilmidani naibul fa'il marfu' dengan alif karena isim musanna. Jadi masing-masing sudah mewakili, teman-teman. Yuhabbu shadiqu mewakili tanda rafa' dhamma, aflahal mu'minun mewakili tanda rafa' wawu. Kemudian yunfiq du sa'ati min sa'ati mewakili tanda rafa' wawu juga dari asmaul khamsah. Kalau tadi al-mu'minun dari isim jamak mudzakkar salim. Yukramu at-tilmidani al-mustahidani mewakili tanda rafa' alif. Tantiquna ya bisidqi, ya. Tantiquna bisidqi, kalian membicarakan, ya, kalian berbicara, ya, dengan tulus, ya, dengan jujur. Maka di situ tantiquna bisidqi, perhatikan, di situ tantiqunanya fi'il mudhari, ya, golongan af'al khamsah, dan dia marfu dengan nun. Itu yang keempat, tadi tanda rafa' yang keempat, nun pada fi'il mudhari yang af'al khamsah. Kemudian kita masuk ke asani, alamatun nasbi, tanda nasab. Alamatun nasbi li nasbi khamsu alamatin. Tanda nasab itu ada 5. Yang pertama fathah, kedua alif, ketiga ya, keempat kasra, kelima hadfun nun, ya. Wal fathatu hiyal asl, tanda nasab yang asal yang utama adalah al-fathah. Kalau dhamma tadi apa? Rafa, kalau fathah nasab. Ya, halaman 21. Misal dzalika, contohnya, ya, contohnya ini fi'il amr, ya. Janibisyarra. Janib ketemu asyarra disambung jadi janibisyarra. Jauhilah keburukan itu, fataslama niscaya atau maka engkau akan selamat. Perhatikan lafaz asyarra maf'ul bi, ya, dari fi'il amr janib, jauhilah keburukan itu. Maka asyarra ini mansub, tanda mansubnya dengan fathah. A'tizal haqqi haqqahu, ya, berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Maka perhatikan lafaz za di situ. Zanya di situ maf'ul bi, ya. Dan tanda nasabnya apa? Mansub, tanda nasabnya apa? Alif karena dia asmaul khamsah. Haqqahu juga maf'ul bi kedua. Karena a'ta ya'ti itu punya 2 maf'ul bi. Kemudian, ya, contoh berikutnya, yuhibbullahu al-muttaqina. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka al-muttaqina maf'ul bi mansub, tanda nasabnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, jadi dengan fathah sudah, dengan alif sudah, dengan ya sudah. Sekarang lanjut. Kana Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrahi wa Khalid bin al-Walidi qaidaini azimaini. Artinya Abu Ubaidah, ya, Amir ibn al-Jarrah dan Khalid bin Walid, keduanya merupakan qaidaini azimaini, ya, keduanya merupakan pemimpin yang besar, pemimpin perang yang agung, panglima, ya. Perhatikan kata qaidain azimain, isim musanna, dia mansub sebagai khabar kana dengan tanda mansubnya dengan ya karena isim musanna. Lanjut, akrim al-fatayati al-mustahidati, muliakanlah para wanita, para pemudi al-mustahidat yang rajin itu. Maka al-fatayati maf'ul bi, dia jamak muannas salim, tanda nasabnya dengan kasrah. Begitu pula al-mustahidati sama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian berinfak, ya, dari harta yang kalian cintai. Maka perhatikan al-birra mansub, ya, dengan tanda nasabnya fathah, dia maf'ul bi dari tanalu. Juga tanalunya juga mansub, teman-teman. Tanalu di situ mansubnya dengan hadzfun nun. Makanya tadi disebutkan tanda keberapa tadi hadzfun nun? Tanda nasab hadzfun nun, tanda nasab keberapa?
Ya, yang kelima. Tanda nasab yang kelima. Nah, kemudian ada lagi tanda nasab dengan kasroh tadi sudah ya. Fatayat, mustahidat tanda nasabnya dengan kasroh. Lengkap sudah semua contoh-contohnya. Lanjut yang asalisu alamatul jari tanda jar. Lil jari salasu alamatin ada 3 tanda jar. Yang pertama tanda i'rab jar yang pertama adalah kasroh. Yang kedua yang ketiga fathah. Wal kasratu hiyal aslu maka tanda i'rab kasroh bagi jar adalah tanda i'rab yang paling utama. Misalu zalika tamassak bil fadhaili. Ya, berpegang teguhlah, ya, peganglah ya akhlak mulia. Peganglah kalian ya akhlak yang mulia. Maksudnya terapkanlah akhlak yang mulia. Perhatikanlah akhlak mulia, fadilah. Perhatikan tadi bil fadail dibaca bil fadaili majrur dengan kasrah ya. Fadail itu jamak taksir. Amro abika, taatilah perintah bapakmu. Amro abi. Abi di situ majrur. Tanda majurnya dia dengan ya karena asmaul khamsah dan penyebab majurnya karena apa? Dia mudhaf ilaih dari amro. Al-amru al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Al-mar'u seseorang itu ya dinilai bi asgharihi dengan 2 anggota tubuh yang kecil miliknya. Apa itu? Qalbihi wa lisanihi, hati dan lidahnya, lisannya. Orang itu dilihat baik buruk itu dengan 2 anggota ini, hati dan lisannya. Maka perhatikan lafaz asghoroi. Aslinya asghoroini atau asghoroni ya. Yaitu apa? Isim musanna ya, dengan tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Nunnya dihapus, asghoroini hi gitu kan aslinya. Nunnya dihapus karena kondisinya idhofah. Kalau idhofah maka mudhofnya ketika isim musanna atau jamak mudzakkar salim nunnya dihapus terlebih dahulu. Qalbihi wa lisanihi, qalbihi dan lisani itu dia majrur juga dengan kasroh karena dia isim mufrad biasa, badal dari asghoroi ya. Kemudian taqarrab minas shadiqina wan'a 'anil kadzibina. Taqarrab tafa'al, wazan tafa'al. Mendekatlah kepada orang-orang yang jujur, yang tulus hatinya. Wan'a 'anil kadzibina, dan sebaliknya jauhilah orang-orang yang suka dusta, suka durhaka ya. Perhatikan lafaz as-shadiqin dengan al-kadzibin, dia majrur, tanda jarnya apa? Dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Sudah lengkap belum? Kasroh sudah, ya sudah, tanda majrur dengan ya sudah, tanda majrur dengan kasroh sudah. Sekarang yang terakhir, tanda majrur dengan fathah. Laisa fa'ilul khairi bi afdala minas sa'i fihi. Ya. Bukanlah fa'ilul khair, pelaku kebaikan, orang yang berbuat baik itu tidaklah dinilai ya bi afdala, lebih afdal minas sa'i fihi, dari orang yang punya niatan berusaha dalam berbuat kebaikan. Ya, orang yang sekedar berbuat baik itu tidaklah lebih utama dibandingkan orang yang dia punya niat baik tapi dengan usaha, dengan jeripayah. Ya, orang yang beribadah biasa dengan orang yang beribadah dengan upaya, cara, usaha, effort, pengorbanan yang diberikan, sa'i, ya, usaha, maka itu lebih afdal ya daripada fa'ilul khair semata. Maka di sini teman-teman perhatikan mana yang majrur. Yang majrur adalah al-khairi yang pertama, majrur karena mudhaf ilaih dari fa'il, majrur dengan tanda jar kasrah jelas. Kemudian bi afdala, nah afdala ini yang dimaksud dengan tanda majrur dengan fathah karena dia ismul ladzi yang shorif. Afdal isim tafdil, dia masuk ismul ladzi yang shorif ya, karena dia ya isim yang berpola seperti fi'il. Afdala di situ dibaca. Enggak boleh afdoli.
Sekarang yang keempat, alamatul jazmi, tanda jazm. Bil jazmi salasu alamatin, tanda jazm itu ada 3, as-sukun wa hadful akhiri wa hadfun nuni. Ada 3, yang pertama sukun, ini tanda asalnya. Yang kedua hadful akhir, yang ketiga hadfun nun. Wa sukunu hiyal aslu, tanda sukun ini merupakan tanda asalnya, tanda utama. Misal dzalika, contohnya, man yaf'al khairan yajid khairan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapati kebaikan pula sebagai balasannya. Maka yaf'al dengan yajid, dia majzum karena konteks kalimatnya sebab akibat atau syarat jawab syarat, sehingga majzum dengan sukun, jazm dengan sukun. Wa man yazra' syarran yajni syarran. Ya, barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan panen keburukan pula sebagai balasan dan azabnya. Maka yazra' dengan yajni, dia sama-sama jazm namun beda tanda. Kalau yazra' tanda jazmnya dengan sukun karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir. Sedangkan yajni tanda jazmnya dengan hadful akhir karena memang dia fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya, aslinya yajni gitu. Aslinya yajni ada ya sukun. Lanjut, if'al khaira talqal khaira, ya, berbuatlah kebaikan niscaya engkau akan mendapati balasan kebaikan pula. Maka perhatikan lafaz asli talqa, teman-teman, di situ. Talqa aslinya panjang. Talqa, ya, fi'il mudhari mu'tal dengan alif. Kemudian karena ini konteksnya syarat jawab syarat, kerjakanlah kebaikan niscaya engkau akan bertemu dengan kebaikan pula, akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Maka si talqonya aslinya panjang talqa, hapuslah huruf bengkongnya, huruf ilatnya karena ada konteks seperti ini, konteks syarat jawab syarat. Baik, la tad'u illallaha, janganlah engkau beribadah kecuali kepada Allah saja. Maka tad'u situ aslinya panjang, tad'u ada wawunya, wawu ilat, huruf ilat dihapus karena hadful akhir tadi, tanda i'rab bagi huruf jar yang keberapa tadi? Tanda i'rab bagi jazm, ya. Tanda i'rab jazm yang kedua tadi, ya. Lanjut, contoh berikutnya, qulu khairan tagnamu, berkatalah, ya, yang baik, berkatalah yang baik, tagnamu niscaya atau maka kamu akan memanennya, berupa kebaikan pula yang akan dipanen. Maka qulu khairan tagnamu, perhatikan qulunya itu fil amr, teman-teman. Qulu, ya, katakanlah kalian, ya, berupa kebaikan, tagnamu niscaya kalian akan mendapatkan apa? Panen kebaikan pula. Tagnamu aslinya tagnamuna, fil mudhari yang af'al khamsah. Dia jazm karena konteks syarat jawab syarat, ya, dan nunnya dihapus, hadfun nun. Aslinya tagnamuna. Waskutu, uskuta, uskutu. Waskutu, diamlah kalian, ansyarin, dari keburukan, taslamu, niscaya kalian akan selamat. Maka perhatikan lafaz taslamu, aslinya taslamuna, nunnya dihapus karena konteks ini, konteks syarat, dan dihapus karena jazm tadi, ya, dengan dihapusnya huruf nun. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan ke pembahasan al-mu'rabu bil harakati wal mu'rabu bil harfi. Mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan harf kita lihat. Al-mu'rabatu kismani, lafaz-lafaz mu'rab itu ada 2 macam. Kismun yu'rabu bil harokati, mu'rab dengan di'irab dengan harokat, dan wa kismun yu'rabu bil hurufi, dan di'irab dengan huruf. Fal mu'rabu, ingat teman-teman, tanda asal i'rab itu selalu dengan harokat. Tadi, ya, rafa dengan dhamma, ini tanda asal. Nasab dengan fathah, jar dengan kasro, jazm dengan sukun. Sedangkan tanda alternatifnya, cabangnya adalah dengan huruf, gitu. Ya. Fal mu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, maka mu'rab dengan harakat ada 4 macam. Al-ismul mufrad, pada isim mufrad, ya. Pada isim mufrad, ya. Contohnya apa? Ja'a muslimun. Ja'a, ya, muslimun. Pada isim mufrad. Muslimun isim mufrad. Ya. Wa jam'u taksir, jam'u taksir, ya. Ya, isim mufrad tadi, ya, muslimun pakai dhamma itu harokat, ya. Kemudian juga dengan harokat pada jamak taksir, contohnya jaa atulabu, atulabu rafa dengan dhamma. Ra'aitu atulaba, marartu bi atulabi, semuanya dhamma, fathah, kasr dengan harokat semua. Begitu pula pada jamak muannas salim, ya, contohnya jaat muslimatun, telah datang para kaum muslimah itu. Maka lihat, jamak muannas salim itu, ya, dengan harokat juga, dhammahnya, rafa'nya dengan dhamma,
ya, mansub dan majrurnya dengan ya dengan kasrah. Ini harokatnya. Wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan yang terakhir tempat atau jenis kata yang terdapat ya i'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun, alias bisa kita katakan fi'il mudhari' yang sahih akhir ya dengan harokat. Begitu juga fi'il mudhari' yang mu'tal akhir juga masih bisa, namun nanti muqaddarah harokatnya. Wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tujarru bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Semuanya teman-teman lafaz-lafaz yang murab dengan harokat maka disimpulkan ada yang dirafa dengan dhamma, ada yang dinasab dengan fathah, ada yang dijarkan dengan kasrah, ada yang dijazmkan dengan sukun. Illa al-ismu alladzi la yansarifu, kecuali ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Fa innahu yujarru bil fathati, karena dia dimajurkannya dengan fathah. Contohnya sallallahu alaihi ala Ibrahim. Ibrahim ismul ladzi la yansarif. Apa ilatnya, alasannya? Karena lafaz Ibrahim ini nama orang non-Arab. Namun orang non-Arab termasuk ismul ladzi la yansarif, sehingga ketika majrur yang di sini dengan fathah bukan dengan kasrah. Wajam al-muannas salim, yang kedua terdapat pada jama' muannas salim, ini dikecualikan juga karena harusnya jama' muannas salim itu dinasab dengan fathah, ini kok fa innahu yunsabu bil kasrah, dimasukkannya dengan kasrah ya. Contohnya akramtu al-mustahidati, aku memuliakan para wanita yang rajin itu ya. Perhatikan mustahidat dibaca al-mustahidati karena maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu kan mansub, biasanya mansub itu tanda asalnya apa? Fathah. Lah ini kok ya dengan kasrah, sehingga apa? Terjadi syadz, penyimpangan. Terdapat pada jam' ismul ladzi la yansarif yang pertama, yang kedua pada jam' muannas salim. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari wal fi'la al-mudhari'a al-mu'tal al-akhirah. Terdapat pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Bayangkan apa? Ya, yad'u ya, yakhsha. Ya, lihat. Fa innahu yujzamu bihadfi akhirih, maka cara i'rabnya dengan dijazm, menghilangkan apa? Huruf terakhirnya, huruf ilatnya dihilangkan. Contohnya lam yakhsha, asalnya panjang yakhsha. Lam yamshi, asalnya panjang yamshi. Lam yaghzu, asalnya panjang yaghzu pakai waw. Yakhsha pakai alif, huruf terakhirnya. Yamshi pakai ya. Yaghzu pakai waw. Semuanya dihapus tanda ilat, huruf ilatnya, karena ada alat penjazm lam. Wal murabu bil huruf fi arba'atu anwa'in aidan, maka lafaz murab dengan huruf ada 4 macam juga. Yang pertama terdapat pada isim musanna dan mulhaqnya itu tiruannya. Ini coret itu ditandai mulhaq musanna dengan mulhaq jadi satu, teman-teman. Jadi satu paket ya. Yaitu harokat tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya jaa ya. Muslimani ya. Ra'aitu muslimaini, maradu bi muslimaini, semuanya dengan huruf ya. Rafa'nya dengan huruf alif, nasab dan jarnya dengan huruf ya. Begitu pula mulhaqnya, apa contohnya mulhaq dengan isim musanna? Contohnya apa? Isnani, isnatani ya. Ini contohnya mulhaq. Isnani, isnatani bukan isim musanna sebenarnya. Hanya bilangan yang bermakna musanna, tapi golongannya bukan isim musanna. Kenapa? Karena syarat untuk bisa menjadi isim musanna dia punya bentuk mufrad, dan isnani dengan isnatan ini enggak punya bentuk mufrad. Contoh yang mulhaq namanya. Kemudian begitu pula yang termasuk mu'rab dengan lafaz yang mu'rab dengan ya dengan huruf adalah apa di sini? Yang kedua wajamul mudzakkar salim wa mulhaqu bi jama' mudzakkar salim beserta tiruannya atau mulhaqnya. Contoh yang jama' mudzakkar salim jaa muslimuna, ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina. Lagi-lagi dengan apa? Huruf. Wal asmaul khamsatu asmaul khamsah ya abuka, hamuka, akhuka, abaka, abika, semuanya pakai huruf. Rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Baik. Yang terakhir af'alul khamsah, terdapat pada af'alul khamsah ya, kita sudah tahu af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang akhirannya ya ada nunnya, yaktubuna, yajlisuna, taktubina dan seperti semisal itu. Baik, kita bahas sini wal asma'u al khamsatu hiya, asmaul khamsah ada abu, aku, hamu, fu dan zu. Catatannya di situ adalah abu, aku, hamu, waw, fu dan zu itu
Itulah asmaul khamsah teman-teman, bukan sepaket abuka, akhuka. Itu kalau sepaket abuka, akhuka dan seterusnya itu namanya bukan asmaul khamsah. Itu namanya sudah susunan mudhof ilaih. Sedangkan asmaul khamsah itu mudhofnya saja. Dan teman-teman sekalian perhatikan di situ ada fu. Fu di situ artinya mulut, ya. Aslinya kalau tanpa wawu adalah famun. Famun artinya mulut, mim yang dibuang untuk meringankan, maka dibaca fu saja. Baik. Wal af'alu khamsat, fi'il yang 5 adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi akhirihi dhamiru tasniyatin aw wawi aw jam'in aw ya'ul muannatsil mukhatabati. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung akhirannya dengan dengan dhamir tasniyah. Contohnya apa? Contohnya yadhabani, tadhabani, dhamir ya huma dengan antuma. Kemudian aw wawu jam'in, yaitu pada dhamir hum ya dan dhamir antum. Contohnya apa? Ya, contohnya yadhabuna, tadhabuna. Au ya'ul muannatsil mukhatabati, terdapat pada dhamir tasrifan fi'il mudhari dengan dhamir apa? Anti. Contohnya apa? Tadhabina, taktubina dan semisalnya. Jadi ada 5 enggak? Ada 5. Tadi ya, fi'il mudhari yang akhirannya dilekati dhamir tasniyah ada 2 tadi. Yaitu dhamir huma dan antuma. Kemudian pada jamak, wawu jamak, fi'il mudhari yang bersambung dengan akhirannya dengan dhamir wawu jamak, ya. Contohnya apa? Wawu yang bermakna jamak, ya, pada dhamir hum dengan antum. Contohnya yadhabuna, tadhabuna. Kemudian yang itu sudah 4 ya. Yang kelima yaul muannatsil mukhatabah, terdapat pada dhamir anti menjadi apa? Tadhabina atau taktubina, tajlisina dan semisalnya. Ada 5 dhamir, ada apa? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Pokoknya setiap fi'il mudhari yang tasrifannya ada nunnya. Dan itu nunnya nun tambahan ya, bukan nun asli. Misal contohnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Yadhabani dengan tadhabani ini mewakili tadi fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Wa yadhabuna dengan tadhabuna ini dhamir wawu jamak, yang tadhabina ini ya muannas mukhatabah. Wa sayati syarhu dzalika kulluhu mufassalan fil kalami ala i'rabil af'ali wal asma'i, dan akan datang penjelasan tentang itu semuanya akan dibahas nanti secara terperinci dalam pembahasan kalam ya terhadap terkait dengan i'rab fi'il dan isim. Ya. Aqsamul i'rab. Qala mu'allif rahimahullahu taala, aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Aqsamul i'rabi salah satu macam i'rab ada 3. Ya, lafziyun wa taqdiriyun wa mahalliyun. Lafziyun, ya, lafzi, i'rab lafzi. I'rab lafzi itu i'rab yang seperti biasa kita mengi'rab. Normal. Misalkan isim mufrad, ya, jaa Muhammadun, Muhammad, marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini yang lafzi. Jadi akhirannya itu terlafatkan. Harokat akhirnya ketika berubah-ubah Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin terlafatkan. Baik, zahir, nampak. Yang kedua takdiriyun, lawan dari lafziyun, yaitu ketika berubah-ubah i'rabnya tidak nampak harokatnya. Contohnya pakai isim maksur. Jaa al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Semuanya al-fata, padahal di situ apa? Berganti-ganti i'rabnya, ya kan? Namanya i'rab takdiri, nanti caranya dimuqaddarahkan. Contoh, jaa al-fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddarah. Baik, paham? Kemudian yang ketiga i'rab mahalli. Mahalliyun, i'rab mahalli itu nanti cara meng'irabnya fi mahalli raf'in gitu. Fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Pernah dengar itu ya? Nah, biasanya kalau i'rab mahalli nanti lafadznya itu isim mabni. Lafadznya mabni, ya biasanya. Salah satunya. Tapi kita masuk i'rab lafzi. Al-awwalu al-i'rabu al-lafziyu. I'rab lafzi, i'rab yang normal sebagaimana kita ketahui. Al-i'rabu lafzi asarun zahirun fi akhiril kalimati yajlibuhu al-amilu. I'rab lafzi adalah i'rab yang asarun lafziyun, pengaruhnya itu nampak. Pengaruh ya dari amil itu kelihatan.
jelas. Ya, dan fi akhir kalimati, pada akhiran katanya, yajlibu al-amilu, yang dipengaruhi oleh amil, yang dibawa oleh amil, ya. Yajlibu secara bahasa maknanya apa? Membawa. Jadi perubahan itu dibawa oleh amil, maksudnya disebabkan oleh amil. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabati ghairil mu'tallatil akhiri. Nah, biasanya teman-teman, i'rab lafzi ini terdapat pada kata-kata yang mu'rab, lafaz-lafaz yang mu'rab. Tentunya ghairil mu'tallatil akhiri, selain lafaz yang mu'tal akhir. Contohnya lafaz mu'tal akhir apa? Kata yang akhirannya terdapat huruf ilat, ya kan? Kalau pada isim apa? Kalau pada isim contohnya isim maksur, ya. Isim mankus. Kalau pada fi'il, ya fi'il mu'tal akhir. Yad'u, yarmi, yardo, gitu ya. Namanya mu'tal akhir. Nah, kita enggak bahas, tidak dibahas i'rab lafzi ini pada lafaz-lafaz yang mu'tal. Hanya lafaz-lafaz yang mu'rab saja. Mu'rabnya pun yang bukan mu'tal, gitu maksudnya. Contohnya yukrimu al-ustadzu al-mujtahida. Guru itu memuliakan, ya, muridnya yang rajin. Guru yang rajin itu yukramu, dimuliakan. Ini majhul, ya. Baik, maka lihat teman-teman, al-ustadzu di situ naibul fa'il marfu'un, ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. I'rabnya nampak, ya, nampak lafaz al-ustadzu, dhammahnya itu kelihatan perubahannya. Lanjut kita masuk i'rab yang takdiri. Asani al-i'rabu takdiriyu, halaman 23 dibuka. Al-i'rabu takdiriyu asarun ghairu zahirin. Nah, kebalikannya, kalau i'rab takdiri itu, ya, kita lebih familiar dengan istilah muqaddarah. Nah, itu ya. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Asarun ghairu zahirin, pengaruh i'rabnya itu, pengaruh amil itu, ya, pada akhiran kata tidak nampak pengaruhnya. Maksudnya pengaruhnya tidak nampak itu, ya, secara lafaz gitu, ya, enggak kelihatan pengaruhnya. Ala akhiril kalimati, pada akhiran kata. Yajlibuhu al-amilu, yang disebabkan oleh amil, fatakunu al-harakatu muqaddaratan li'annaha ghairu malfuzatin. Itu mungkin salah ketik teman-teman. Harusnya malfuzah pakai fa, ya. Kan lagi bahas i'rab takdiri lawan dari i'rab lafzi. Fatakunu al-harakatu, maka sehingga harokat akhiran kata pada pembahasan i'rab takdiri muqaddaratan, tersembunyi, tersirat, enggak kelihatan. Harokat akhirnya enggak kelihatan. Contohnya pada isim maksud tadi, jaa al-fata, ra'aitu al-fata, ya, marartu bi al-fata, semuanya al-fata. Yang harusnya kalau mau dipaksakan, ya, jaa al-fata'u, ra'aitu al-fata'a, marartu bi al-fata'i. Namun tidak boleh, ya. Li'annaha ghairu malfudhatin, dikarenakan akhiran kata tersebut ghairu malfudhah. Saya ulangi, dikarenakan harokat tersebut, ya, ghairu malfudhatin, tidak bisa dilafadzkan, ya. Karena ada sebab, nanti kita bahas sebabnya apa. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabati al-mu'talatil akhiri bil alifi awil wawi awil ya'i. Teman-teman perhatikan tempatnya di mana saja letak, ya, lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan i'rab takdiri. Satu, dicatat, di situ dikasih garis bawah. Yang pertama adalah fil kalimatil mu'rabatil mu'talatil akhir. Pada kata-kata yang mu'rab yang mu'tal akhir, ya. Ini kan kebalikan dari lafzi. Kalau lafzi tadi kata-kata yang mu'rab yang bukan mu'tal. Kalau ini justru yang mu'tal. Bisa mu'tal dengan alif, wawu atau ya. Ya, contoh dengan alif apa misalkan? Mu'tal dengan alif, ya, isim maksur, ya. Fi'il mudhari yang mu'tal alif apa? Yardo. Ya, yang dengan mu'tal wawu apa? Kalau pada fi'il, ya, yad'u. Contoh dengan mu'tal ya pada isim mankus, ya, al-hadi, dan seterusnya. Wa fil mudhafi ila ya'i mutakallimi. Dan yang kedua, i'rab takdiri ini berlaku
ketika membahas apa? Mudhof terhadap ya mutakalim. Contohnya apa? Robbi, ya Robbi. Nah, ini kita bahas itu namanya mudhofnya Rob bersandar kepada yang mutakalim. Nanti i'rabnya dengan muqaddar. Misalkan gini. Misalkan Rabbiyallahu. Nah, seperti di matan kitab Ushul Salasah ya disebutkan Rabbiyallahu. Ya. Rabbku adalah Allah. Maka di situ Rabbi kalau kita pecah jadi apa? Rabbun, Rabb ditambah apa? Ya mutakallim, ya sukun. Bagaimana ma'irabnya Rabbiyallahu? Rabbinya di situ mubtadaun, Rabbnya mubtadaun, ya, marfu'un, ya, wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Rabbi Allah, Rabbi di situ bukan majrur, walaupun kasroh itu kasrohnya bukan karena majrur, tapi karena apa? Kasroh munasibah untuk menyesuaikan ya adanya ya mutakalim yaitu ya sukun, karena ya sukun itu syaratnya apa? Sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, menyesuaikan pelafalan. Baik. Kemudian yang ketiga wafil al-mahki, wafi al-mahki illam yakun jumlatan, dengan syarat illam yakun jumlatan. Pembahasan i'rab takdiri terdapat pada teks-teks kutipan, nukilan. Dengan syarat nukilannya seperti apa, kutipan seperti apa, illam yakun jumlatan. Ya, dengan syarat bukan kutipan berupa kalimat, tapi berupa kata tunggal. Berupa apa? Kata tunggal. Contohnya apa? Contohnya misalkan katabtu ya'lamu. Katabtu ya'lamu. Aku menulis sebuah tulisan yang bertuliskan ya'lamu. Maka ya'lamu ini kan kutipan. Satu kata enggak? Satu kata. Bagaimana mengirab ya'lamu? Katabtu ya'lamu. Ya'lamu ya. Dia maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Bisa caranya tadi katabtu ya'lamu, nanti kita akan bahas ya. Katabtu ya'lamu, aku menulis sebuah kutipan tulisan bertuliskan ya'lamu. Ya, ya'lamu maka i'rabnya dia maf'ulun bih ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Kutipan kata tunggal. Baik, yang keempat terdapat pada wa fi ma yusamma bihi minal kalimatil mabniyati awil jumali. Terdapat pada kata mabni ya atau penamaan yang menggunakan lafadz mabni atau kalimat. Ya, misalkan gini. Kita mau beri nama orang. Kita punya anak. Kita beri namanya Yaktubu misalkan. Nama anak kita apa? Yaktubu. Itu jumlah ya, berupa jumlah. Atau gini, kita mau beri nama anak kita huruf jar karena saking cintanya nahwu ya. Kita beri anak kita namanya Rubba ya. Nama anak kita Rubba ya, Rubba huruf jar. Baik. Boleh enggak beri anak nama kita Rubba? Ya silakan kalau mau ya. Maka Rubba ini ya, i'rab asalnya apa? Mabni. Rubba itu mabni, huruf kan. Kemudian kita jadikan fa'il. Ja'a Rubba. Anak saya ini bernama Rubba telah datang. Bagaimana mengirab Rubba? Caranya apa? Fa'ilun ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddarah. Itu contoh dari yusamma bihi minal kalimatil mabniyat. Sudah? Contoh yang jumal contohnya kita pengen punya anak namanya ya Yazidu wa Yankus misalkan. Pengen seperti itu, punya nama, pengen namanya panjang. Kayak jumlah, kayak kalimat. Maka Yazid wa Yankus, anggaplah nama anaknya Yazid wa Yankus. Al-imanu Yazidu wa Yankus. Wah, ini lebih panjang lagi. Saking cintanya dengan keimanan, akidah ya. Dia beri anak namanya apa? Al-imanu Yazidu wa Yankus. Ketika jadikan fa'il, ja'a al-imanu yazidu wa yankus. Telah datang orang bernama
Al-iman yazid wa yankus. Bagaimana mengi'rabnya? Mengi'rabnya dengan cara apa tadi? Muqaddarah. Ya, al-imanu yazid wa yankus, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Selesai. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama i'rab mu'tal akhir. Ya, ana bacakan dulu. I'rabul mu'talil akhiri, i'rab mu'tal akhir. Al-alifu tuqaddaru 'alaiha al-harakatu salasatu li ta'azzuri. Membahas i'rab mu'tal akhir, yang pertama i'rab mu'tal akhir ketika akhirannya alif. Tuqaddaru maka dimuqaddarahkan 'alaiha pada kata tersebut, kata yang terdapat akhiran alif. Al-harakatu asalasu dimuqaddarahkan, disembunyikan semua ketiga harokat. Dhamma, fathah, kasrah. Dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya juga muqaddarah. Semua dimuqaddarahkan. Apa alasannya? Apa sebabnya? Li ta'azzuri, karena ada uzur. Ya, uzurnya apa? Kalau akhiran alif uzurnya apa? Ya, nanti akan dibahas di bawah. Taib. Nahu, contohnya kalimat yahwa al-fata al-huda lil-ula. Lihat, Syekh membuat kalimat yang sangat bagus dan indah. Kalimat ini terdiri dari 4 kata dan keempat-empatnya merupakan lafadz mu'tal. Baik, yahwa mewakili fi'il mudhari mu'tal, al-fata al-huda al-ula. Al-fata ini marfu yang mu'tal. Al-huda mansub yang mu'tal, al-ula majrur yang mu'tal. Masya Allah. Ya, membuat kalimat seperti ini. Yahwa al-fata al-huda lil-ula. Yahwa maknanya ahabba. Ahabba yuhibbu, mencintai. Yahwa al-fata, pemuda itu mencintai, menyukai, al-huda, ya, lil-ula, petunjuk, menyukai petunjuk, bimbingan, hidayah. Lil-ula, ya, li-nya ini lamnya perlu kita teliti, lam apa jenisnya. Ya, karena lamnya maknanya bukan kepemilikan. Lil-ula, ya, supaya diangkat derajatnya di atas derajat yang tinggi. Ula maknanya bisa syaraf, mulia, bisa juga. Teman-teman, al-ula ini jamak dari mufradnya apa? Al-uliya. Mufradnya al-uliya. Al-uliya tinggi, mulia. Ya, baik. Perhatikan semuanya, lihat, semuanya ini mu'tal. Yahwa mu'tal, ya. Al-fata gimana mengi'rabnya? Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Al-ula majrurun wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Amma fi halatil jazmi fatuzaful alifu lil jazimi. Adapun ketika i'rabnya itu jazm, maka alifnya dibuang, dihadzaf. Lil jazimi karena ada apa? Alat penjazm, contohnya lam nakhsha illallaha, ya, kami tidaklah takut kecuali kepada Allah. Nakhsha aslinya apa? Panjang, ya. Nakhsha ada bengkongnya, ada alif ilatnya, alif lazimah. Alif yang tambahannya. Nakhsha aslinya panjang. Dipotong, ya, huruf ilatnya karena ada alat penjazm lam. Baik. Wa makna ta'azzuri. Nah, teman-teman, kita bahas ta'azzur di sini. Tadi kan disebutkan kenapa kok huruf lafadz yang akhirannya ada huruf ilat alif enggak boleh sama sekali diharokati. Dhammah enggak bisa, fathah enggak bisa, kasrah enggak bisa. Alasannya apa? Ta'azzur. Apa makna ta'azzur? Lihat dijelaskan oleh Syekh. Wa makna ta'azzuri annahu la yustata'u abadan izharu alamatil i'rab. Makna ta'azzur adalah annahu la yustata'u, ketidakmampuan, ya, memunculkan tanda i'rab, ya, abadan, senantiasa, selamanya enggak mampu muncul. Ta'azzur itu alasan, ya, bahwasanya huruf alif itu tidak mampu diharokati karena memang alif tidak bisa diharokati. Asalnya, kondisi asal alif tidak bisa diharokati. Kecuali ada kondisi yang mengharuskannya apa? Alif hanya bisa diharokati ketika apa? Ketika di awal kalimat. Karena mau enggak mau diharokati. Contohnya tadi al-i'rab, al-i'rabu, ya kan? Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, di akhir enggak bisa, alif tidak bisa diharokati. Taib, yang bisa diharokati itu hamzah.
A I U itu hamzah. Alif tidak bisa diharokati. Sehingga la yustata'u, tidak mampu diharokati sampai kapanpun. Wal wawu wal ya'u tuqaddaru 'alaihima dhammatu wal kasratu li thiqali. Sedangkan kalau mu'talnya itu, lafaz itu mu'tal dengan akhiran wawu dan ya, maka disembunyikan, harokat yang disembunyikan hanya dhamma dan kasroh saja. Fathah enggak dimuqaddarahkan. Li thiqali, karena orang Arab merasa berat ketika mengucapkan akhiran kata itu wawu dan ya kemudian diharokati dhamma atau kasroh. Berat contohnya. Yakdi, ya. Kalau didomahkan yakdiyu, berat. Al-qadi kalau dikasrohkan didomahkan berat menurut lisan orang Arab. Alal jani. Yakdi al-qadi alal jani. Hakim itu ya menghukum ya penjahat. Hakim menghukum penjahat itu. Maka di sini perhatikan teman-teman, semuanya ini lafadznya apa? Masya Allah ya. Ini lafadznya mu'tal juga. Yakdi mu'tal dengan ya, fi'il mudhari. Al-qadi ini fa'ilnya juga mu'tal, isim manqus. Ya. Kalau ala yang enggak kita bahas sini. Al-jani ini mu'tal juga, isim manqus juga. Baik, kita i'rab coba. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddara. Al-jani majrurun wa 'alamatu jarrihi kasra muqaddara. Wa yad'u ad-da'i ilal nadi. Ya, ayu yad'u ad-da'i ilal nadi. Orang itu ya merespon panggilan orang yang memanggil, an-nadi. Maka situ ad-da'i, perhatikan. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ya dhammah muqaddar. An-nadi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasrah muqaddar. Sekarang kalau nasab bagaimana kalau mansub? Lihat kalimat di bawahnya. Amma halatun nasbi fa innal fathata ya tadharu alaihima li khiftiha. Adapun ketika nasab, baik. Fa innal fathata, harokat akhir fathah itu tadharu bisa muncul. Alaihima pada kedua lafadz yang akhirannya tadi apa? Dengan wawu, huruf ilat wawu atau huruf ilat ya, masih bisa muncul. Kenapa? Li khiftiha, karena masih dikatakan digolongkan apa? Ringan diucapkan. Takhfif ya. Mislu contohnya lan a'siya al-qadiyah. Ya. Lan a'siya al-qadiyah. Aku tidak akan ya menyelisihi, menentang hakim itu, mendurhakai hakim itu. Taib, maka a'siya di situ teman-teman perhatikan fiil ya, fiil mudhari, dhamir ana. Taib. Ya, kemudian al-qadi di situ ya, maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Bukan fathah muqaddarah. Taib, karena ringan, masih ringan. Lan ad'u ila ghairil haqqi, aku tidak akan menyeru kepada selain kebenaran. Maka ad'u di situ mansub dengan fathah. Taib, jelas. Sekarang kalau kondisi jazm, perhatikan. Wa amma fi halatil jazmi fal wawu wal ya'u tuhdhafani bisababil jazmi. Kalau keadaan i'rabnya jazm, majzum, maka akhiran ya atau wawu atau ya sebagai huruf ilat tuhdhafani, dihapus. Hadzf bisababil jazm, karena ada alat penjazm. Contohnya lam aqdi bi ghairil haqqi. Aqdi dari apa? Kata qada yaqdi. Qada yaqdi panjang. Kemudian diubah ke dhamir ana jadi aqdi, kemudian dihapus bengkongnya, huruf ilatnya karena ada lam. Aku tidaklah aku apa? Berhukum dengan selain kebenaran. Wala tad'u ila Allah, dan la tad'u ila Allah, janganlah ya. Itu kan penjazm, bukan penafian, bukan menafikan tapi menjazmkan. Jangan, la nahiyah. Janganlah kalian berdoa beribadah kecuali kepada Allah saja. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita jelaskan apa makna thiqal. Tadi kalau akhirannya alif alasannya ta'azzur. Ya. Ketidakmampuan dimunculkannya harokat. Karena memang alif tidak bisa diharokati. Kalau akhirannya huruf ilatnya waw atau ya, maka alasannya thiqal, berat diucapkan.
Apa itu siqal? Wa makna siqali anna zuhurul dhammati wal kasrati 'alal wa'i wal ya'i mumkinun. Kenapa disebut siqal? Karena memunculkan harokat dhammah dan kasrah di atas huruf ilat waw dan ya, mumkinun, masih memungkinkan teman-teman. Artinya boleh-boleh saja teman-teman, misalkan begini. Yaqtadiyu al-qadiyu 'alal janiyi. Boleh enggak? Ya silakan, boleh-boleh saja. Yad'u adaiyu ila nadiyi. Silakan. Lakinna dzalika tsaqilun, akan tapi itu berat. Mustabsya'un, dan itu yang berat lagi apa? Lagi tidak enak didengar, ya. Mustabsy' maknanya qabih, jelek. Enggak enak didengar, ya. Falihada tuhdhafani wa tuqaddarani. Dengan demikian dua harokat tadi, ya, dhammah dengan kasra, ketika terdapat pada lafaz yang mu'tal dengan waw dan ya, maka harokatnya tuhdhafani, ketika jazm maka tuhdhafani wa tuqaddarani, dihadzaf, dihapus dan disiratkan, disembunyikan. Ai takunani malhudhataini fi dhihni. Artinya apa? Malhudhah, yaitu disembunyikan, fi dhihni, dalam benaknya saja, hanya diketahui dalam hatinya saja, tidak perlu diucapkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. I'rabul mudhafi ila ya'il mutakallimi. I'rab itu salah ketik mungkin ya, bukan i'raf tapi i'rab. I'rabul mudhafi ila ya'il mutakallimi. Ini teman-teman masih dalam cakupan pembahasan i'rab takdiri. Yu'rabul ismul mudhaf al-mudhafu ila ya'il mutakallimi illam yakun maksuran aw manqusan aw musannan aw jam'a mudzakkarin saliman fi halatay raf'i wan nasbi bi dhammatin wa fathatin muqaddarataini ala akhirih yamna'u bin zuhurihi ma kasratul munasibah. Perhatikan, isim yang diidhofahkan, disandarkan kepada ya mutakallim, yu'rabu, di i'rab. Teman-teman lewati dulu tanda kurungnya. Kalimat yang dalam kurung lewati dulu biar enggak bingung. Isim mudhaf, isim yang bersandar pada ya mutakallim, di i'rab fi halatay raf'i wan nasbi, ketika kondisi i'rabnya rafa dan nasab, maka di i'rab dengan dhammah ketika rafa, wa fathah ketika nasab, keduanya muqaddarah, sehingga ketika rafa dhammah muqaddarah, ketika nasab fathah muqaddarah. Ala akhirih yamna'u min zuhurihi ma kasratul munasibah, ya, pada akhiran katanya. Apa alasannya? Kenapa disembunyikan, dimuqaddarahkan? Yamna'u min zuhurihi ma kasratul munasibah, dikarenakan tercegahnya muncul harokat dhamma dan fathah, dhamma ketika rafa, fathah ketika nasab, kasratul munasibah, dikarenakan ada harokat kasroh pada huruf terakhir mudhofnya, karena menyesuaikan pelafalan huruf ya mutakallim di depannya. Baik. Mislu contohnya, Rabbi Allahu, ya, Rabbku adalah Allah, maka di situ teman-teman, Rabbi harokat kasroh pada ba-nya bukan merupakan sebab majrur, bukan majrur, tapi karena kondisi menyesuaikan pelafalan, ya, harokat terhadap huruf ya di depannya. Karena ya itu pasangannya kasroh. Rabbi, ya. Kalau Rabbui, Rabbai enggak enak, ya. Orang Arab enggak biasa mengucapkan demikian. Tapi ya sukun pasangannya sebelumnya adalah harokat kasroh. Wa ta'tu Rabbi, aku taat kepada Rabbku. Maka Rabbi di situ, ya, sebagai maf'ul bih. Kalau tadi mubtada marfu, kalau ini maf'ul bi mansub, tetap enggak boleh diucapkan wa ata'tu rabbai, enggak. Tetap rabbi, dan rabbinya bukan karena majrur tapi karena apa? Karena kasroh munasibah. Kasroh pada huruf ba-nya merupakan munasibah, penyesuaian pelafalan terhadap ya mutakallim di depannya. Amma fi halati jarri, kalau kondisinya majrur, fayu'rabu bil kasrati dhahirah. Nah, di i'rab dengan kasroh yang biasa, kasroh yang nampak-nampak saja. Ala akhirih, pada akhirannya. Contoh, ala as-sahih menurut pendapat yang paling kuat, berarti teman-teman ada khilaf ulama di sini. Nahwu contohnya, lazimtu ta'ata rabbi,
Aku senantiasa mentaati Tuhanku, Rabbku. Rabbi di situ mudhof ilaih dari ta'ata, dan kita ketahui mudhof ilaih itu i'rabnya pasti apa? Pasti majrur. Dan Rabbi di situ teman-teman menurut ya Syekh ya sudah enggak perlu dimuqaddarahkan. Kenapa? Karena sudah jelas kasrah di situ. Dan pas momennya sedang majrur. Sehingga ngapain kita muqaddarahkan lagi i'rabnya? Langsung saja kasrah zahira, selesai. Ya, walaupun ini ada perselisihan, nanti kita bahas perselisihannya ya di paragraf berikutnya. Mari kita ulang lagi sekilas mengenai macam-macam i'rab. Ya, kita sedang membahas macam-macam i'rab. Tadi disebutkan di halaman 22 ya. Bagi tadi yang terlambat hadir ya. Mungkin bingungnya karena terlambat tadi hadirnya. Taib ya, di halaman 22 telah kita sampaikan di awal bahwasanya i'rab itu ada 3 macam. Aqsamul i'rab salasah. Ya, kita review lagi. Yang pertama lafziyun, yang kedua takdiriyun, yang ketiga mahalliyun. I'rab lafzi ringkasnya itu i'rab yang biasa kita terapkan. Yang normal pada isim-isim yang tidak ada ilatnya. Misalkan jaa Muhammadun, ya, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ini biasa i'rabnya, marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, ya, majrur dengan kasrah. Disebut i'rab lafzi kenapa? Karena perubahan i'rabnya itu lafzi, terlafatkan. Dun dan din. Taib, jelas? Nah, sekarang i'rab takdiri. Kita ringkas lagi. Kalau i'rab takdiri, kita juga sudah sering sebenarnya mendengar. Ya, namanya kalau di kitab Muyasar itu i'rab muqaddarah. Sama. Takdiri dengan muqaddarah sama. Contohnya, misalkan jaa al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Ini kita lagi review ya, kita review lagi. Jaa al-fata, al-fatanya marfu, ya kan? Ra'aitu al-fata, al-fatanya mansub. Marartu bi al-fata, al-fatanya majrur. Nah, semuanya ya, al-fata, 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 lihat ada enggak perubahan harokatnya akhirannya? Enggak ada. Ini disebut dengan takdiri muqaddarah. Sehingga jaa al-fata, al-fatanya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Ra'aitu al-fata, al-fatanya maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Marartu bi al-fata, al-fatanya majrurun wa alamatu jarrihi ya kasrah muqaddarah. Kalau mahalli nanti i'rabnya pakai istilah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin gitu. Tapi nanti pembahasannya di akhir kalau fi mahalli. Baik, nah, ceritanya kita lagi merinci pembahasan takdiri. Lihat halaman 23. Nah, kita sedang merinci, mendetailkan pembahasan i'rab takdiri. Yang pertama, i'rab takdiri itu terdapat pada lafadz-lafadz yang mu'tal akhir. Ya kan? Kita kan tadi lagi bahas itu. Selesai kan? Selesai. Yang kedua, i'rab takdiri terdapat pada lafadz yang bersandar kepada ya mutakallim. Kita lagi bahas apa? I'rab adanya mudhof bersandar kepada mudhof ilaihnya berupa ya mutakallim, ya yang bermakna kepemilikan aku, kepemilikan saya. Baik. Nama i'rabnya dengan muqaddarah. Contoh, coba di situ tadi mana contohnya? Contohnya yang Rabbiyallahu. Kita ulang lagi. Rabbiyallahu aslinya kan Rabbi, gitu kan? Rabbi saja. Robnya ditambah ya mutakalim, Robbun tambah ya mutakalim, ya sukun jadi Robbi. Robbi di situ cara mengirobnya kan dia sebagai mubtada. Rob di situ Robbinya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Bisa? Kita abaikan kasrohnya karena kasroh pada lafadz Rabbiyallahu,
Rabbi di situ kasrohnya bukan kasroh majrur, tapi kasroh karena adanya penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu kasroh munasibah namanya. Kasroh untuk menyesuaikan pelafalan dikarenakan setelah kasrohnya ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun itu pasangannya apa? Kasroh. Sehingga dibaca Robbi, bukan Robbai, bukan Robbui, nggak boleh. Baik, nah itu lagi cerita tentang itu. Atau itu contoh kedua di situ, atau itu Robbi, bukan atau itu Robbai, bukan. Tetap Robbi. Robbi di situ maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Itu maksudnya dengan takdiri. I'rabnya dimuqaddarahkan. Insyaallah ini jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya, itu penjelasan mengenai adanya perselisihan tadi. Hadza ra'yu jama'atin minal muhaqqiqina. Ini merupakan pendapat ya jamaah dari para ya ahli lughah. Ya, ahli muhaqqiqin, orang yang ulama-ulama yang mentahqiq, yang meneliti. Minhum Ibnu Malikin, di antara mereka ada Ibnu Malik, pemilik Alfiyah Ibnu Malik. Wal jumhuru ala annahu mu'rabun, ya. Jumhur ulama mengatakan itu mu'rab. Mu'rab maksudnya gimana? Kita lihat penjelasannya. Fi halatil jarri aidan. Ya, ketika i'rabnya jar juga sama ketika membahas i'rab majrur pada mudhof yang bersandar pada ya mutakalim dianggap mu'rab. Jumhur ulama mengatakan itu mu'rab. Ya, kita sepakat itu mu'rab. Ya, mudhofnya mu'rab dan terdapat pada pembahasan majrur ya bikasratin muqaddaratin ala akhirih. Jumhur ulama mengatakan bahwa ya ketika ada mudhof bersandar kepada ya mutakalim, mudhofnya kondisinya majrur, maka i'rabnya tetap kasrah muqaddarah. Jumhur ulama. Berarti kesimpulannya apa? Syekh Mustafa Al-Ghalayani, penulis kitab ini berbeda pendapatnya dengan jumhur ulama. Kalau menurut beliau, untuk mempermudah, ya sudah langsung saja kasrah zahirah saja, tidak perlu muqaddar. Namun beliau itu ya proporsional dalam menimbang pendapat ulama. Beliau sampaikan juga adanya pendapat yang lain di sini. Jumhur ulama mengatakan kasrah muqaddar. Syekh Mustafa Al-Ghalayani mengatakan kasrah zahirah. Lihat penjelasan berikutnya, li'annahum yarawna annal kasratal mawjudata laisat alamatal jarri, karena mereka ulama-ulama yang berpandangan ya kasrah muqaddarah. Coba biar ada bayangan, lihat kalimat di atas, lazimtu, contoh kalimat di atas, lazimtu ta'ata rabbi, aku senantiasa mentaati Rabbku. Sudah. Di situ kan robbinya majrur karena ada ta'ata sebagai mudhof, robbinya mudhof ilaih, sekaligus robbinya juga mudhof terhadap yang mutakalim. Nah, kata beliau, ulama yang berpendapat bahwasanya robbi di situ kasrah muqaddarah i'rabnya, mereka berpandangan yarawna annal kasratal mawjudata laisat alamatal jarri. Kasrah yang nampak, yang ada, terlihat oleh mata kita robbi di situ, laisat alamatal jarri, bukan tanda majrur. Meskipun majrur, gitu maksudnya. Meskipun majrur tapi bukan tanda majrurnya. Tanda majrurnya itu tetap tersembunyi, terhalang adanya kasrah munasibah. Wa inna ma hiyal kasratu allati iqtadatha ya'ul mutakallimi. Ya, jadi tanda yang sebenarnya itu hanyalah kasrah karena konsekuensi bersambung dengan ya mutakalim indati solihah bil ismi, ya. Dengan isim sebelumnya, ya mutakalim dengan isim sebelumnya, mudhaf. Jadi yang dimenangkan menurut jumhur ulama, tetap yang dimenangkan itu karena kasrah munasibah, bukan karena tanda majrurnya, meskipun majrur. Paham insyaallah? Nah, wa kasratul jarri muqaddaratun, dan kasrah jarnya itu tersembunyi, kalah. Kasrah karena efek majrurnya itu justru kalah, enggak muncul. Ditutupi dengan adanya kasrah munasibah walaupun sama-sama kasrah. Wala da'iya ila hadza takallufi, tapi kata Syekh, lihat penutupnya, wala da'iya ila hadza takallufi. Tidak ada satupun orang yang menginginkan, yang ingin memberatkan diri seperti ini. Coba teman-teman lebih berat mana ya?
merepotkan diri dengan mengatakan ini tuh kasroh, tetap kasroh munasibah. Kasroh majurnya tertutupi karena kasroh munasibah dan demikian. Lebih repot kan? Menurut beliau, bukan menurut ana ya. Menurut beliau seperti itu. La da'iyah teman-teman. Ini isim fa'il. Dia isim la di sini. La da'iyah, tidak ada satupun orang yang menginginkan. Kenapa ana terjemahkan menginginkan? Da'a itu kalau bertemu huruf jar ila maknanya jadi ihtaja, membutuhkan, menginginkan, ingin, butuh. Bukan artinya berdoa ya, di sini. Enggak pas kalau maknanya tidak ada orang yang berdoa, enggak pas ya. Wala da'iya ila hadza takalluf. Tidak ada satu orang pun yang ingin memberat-beratkan diri, membebani diri dengan pendapat yang serumit ini. Langsung saja katakan ya, lazim tu ta'ata rabbinya langsung saja kasroh zahira, selesai. Ini menurut ya penulis. Taib. Anda lanjutkan dulu. Fa in kana al-mudhafu ila ya'il mutakallimi maksuran. Sekarang beda lagi, pembahasannya sudah berbeda tema. Sekarang temanya kalau ada mudhaf mudhafnya itu berupa isim maksur, bersandarnya ke ya mutakallim. Ila ya'il mutakallimi maksuron. Ya, isim maksur sebagai mudhaf bersandar kepada ya mutakallim. Bagaimana i'rabnya? Lihat. Fa inna alifahu, teman-teman bayangkan dulu isim maksur, jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ya enggak bisa bayangin. Contohnya apa? Al-huda, al-fata ya. Isim maksur itu setiap lafaz yang akhirannya ada alif bengkong, alif lazimah, sebelumnya harokatnya fathah. Al-fata, al-huda ya, dan semisalnya. Fa inna alifahu tabqa ala haliha, maka i'rabnya gimana? Huruf alifnya pada al-huda, al-fata, alif bengkongnya itu, alifnya itu, akhirannya itu tabqa, tetap ala haliha pada tempatnya. Wa yu'rabu biharokatin muqaddaratin ala alifi, dan di-i'rab dengan i'rab harokatnya itu muqaddarah di atas huruf alifnya. Kama kana yu'rabu qabla tisalihi biya'il mutakallimi, sebagaimana di i'rab isim maksur itu sebelum kemasukan ya mutakallim. Sama. Sebelum kemasukan ya mutakallim dengan setelah menempel dengan ya mutakallim, isim maksur ya sama di i'rab dengan harokat muqaddarah semuanya. Contoh, hadhihi asoya. Ini adalah tongkatku. Lihat alifnya itu yang tegak itu. Aso, nah itu. Ya, mudhof ya, sampai aso sampai alif itu mudhofnya, ya di fathah itu ya mutakallim yang di fathah. Asoya, hadhihi asoya. Baik. Wa amsaktu asoya sama, wa tawakkatu ala asoya. Asoya pertama khobar dari hadhihi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Aso yang kedua maf'ul bih dari amsaktu, artinya aku menahan tongkatku. Ya, di situ mansub ya maf'ulun bi wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Wa tawakkatu ala asoya, aku bertelekan, aku berpegangan di atas tongkatku. Maka aso yang ketiga ini majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Taib, ini mudah ya, kalau isim maksur mudah. Nah, sekarang kita bahas isim mankus ya. Perhatikan. Berikutnya, kalau mudhofnya itu yang bersandar kepada ya mutakallim tersebut dari golongan isim mankus. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Lihat. Isim mankus ya, terbayang ya. Isim mankus ada ar-rami, al-hadi, dan semisalnya. Wa in kana mankusan tudghamu ya'uhu fi ya'il mutakallimi. Kalau isim mudhofnya itu isim mankus bersandar kepada ya mutakallim, maka tudghamu ya'uhu. Ya pada akhiran isim mankusnya tudghamu diidgham, disatukan, dileburkan, digabung fi ya'il mutakallimi dengan ya-nya ya mutakallim. Wa yu'rabu fi halatin nasbi bi fathatin muqaddaratin ala ya'ihi, sehingga ketika nasab di-i'rab dengan fathah muqaddarah di atas ya-nya. Ya mana maksudnya? Bukan ya mutakallim ya. Kalau i'rabnya ya di atas ya isim mankusnya. Yamna'u min zuhuriha, nah terhalangnya muncul harokat yang seharusnya bisa muncul. Ya, harusnya kan munculnya fathah zahirah. Ini kan muqaddarah, enggak bisa muncul. Apa penghalangnya? Lihat halaman 25. Sukunul idghami, sukun akibat idgham, itu yang menghalangi. Yuk coba kita lihat contoh, nanti
ana coba jelaskan maksudnya sukun idgham itu apa. Contohnya fatakulu engkau katakan hamidtullaha mu'tiya arizqa. Aku memuji Allah zat yang maha memberikanku rizki. Zat yang telah memberikanku rizki. Baik. A'ta itu teman-teman, a'ta yu'ti itu wazannya, itu punya dua maf'ul bih ya. Punya dua maf'ul bih. Baik. Lihat kata-kata mu'ti di situ, aslinya kalau dipecah apa? Al-mu'ti pakai ya, pakai ya bengkong, sukun ya-nya. Al-mu'ti sudah ditambah ya sukun lagi ya mutakalim. Jadi double sehingga ditasydid ya. Jadi mu'tiya. Perhatikan di mana letak sukun idghamnya? Nah, sukun idghamnya teman-teman, kita kan ketahui kalau isim manqus itu mansub harusnya apa? Bisa nggak di fathah? Bisa kan? Harusnya bisa kan? Ketika tidak ada yang mutakalim, bisa nggak? Misalkan hamidtullaha mu'tiya, bisa nggak? Bisa. Hamidtullaha al-mu'tiya arizqa, misalkan. Kalau ya contoh kasarnya gitu. Tapi karena bersambung dengan ya mutakalim yang semula sudah di fathah ya milik isim manqusnya mu'tiya harus disukun gitu maksudnya. Sukun idgham namanya. Apa alasannya kok tiba-tiba disukun? Karena ada kondisi idgham. Dan syarat idgham teman-teman, dua huruf yang sama itu harus sama-sama disukunkan semua. Sukunkan semua dulu kondisi awalnya. Enggak boleh ada yang berharokat. Itu namanya sukun idgham. Itulah yang menghalangi harokat aslinya muncul. Baik. Nah, berikutnya wa yu'rabu fi halatay raf'i wal jarri bi dhammatin aw kasratin, maka ketika rafa di-i'rab dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab ketika jar di-i'rab dengan kasrah muqaddarah ala ya'ihi di atas ya pada isim manqusnya. Bukan ya mutakalim tapi ya isim manqusnya. Yamna'u min zuhurihima asiqalu awalan. Alasannya apa? Yang pertama alasannya karena berat. Orang Arab lisannya berat kalau harus mengucapkan misalkan hamidtullaha misalkan mu'ti apa misalkan di sini sebagai maf'ul bih ya. Mu'tiyai. Kan harusnya gitu teman-teman. Kalau dipaksakan harusnya itu mu'tiyai atau kalau dhammah mu'tiyui. Ya. Ini berat. Ya. Sehingga karena idgham dileburkan saja jadi satu, jadi mu'tiya. Nah, alasan yang kedua sukunul idgham. Nah, karena ada keadaan idgham maka harus dileburkan dan harokat ya yang semula itu mansub itu dengan saya ulangi, harokat ya pada isim manqus yang ya yang bisa saja diharokati ketika mansub misalnya itu harus diidgham. Itu alasan yang kedua. Fataqulu contohnya Allahu mu'tiya rizqa. Allah zat yang memberikanku rizki. Ya, mu'tiya di situ ya dia kondisinya apa? Khabar ya. Khabar dari lafaz Allah. Dia marfu wa alamatu raf'ihi ya dhammah muqaddarah, harus dimuqaddarahkan. Wa syakartu li mu'tiya rizqa, tetap dibaca mu'tiya teman-teman. Aku bersyukur ya kepada zat yang telah memberikanku rizki. Tetap kita baca mu'tiya. Arizqonya kenapa dibaca rizqo? Karena maf'ul bi dari mu'ti. Mu'ti walaupun isim dia bisa beramalan seperti fiilnya, seakan-akan kita katakan ya a'ta gitu ya. A'ta syakartu an a'ta atau an a'ta yu'ti an yu'tiya rizqo. Seakan-akan demikian. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Nah, kita coba simak penjelasannya di paragraf yang berikutnya, agak panjang, ana singkat saja penjelasannya, sudah mau habis ya waktunya. Wa yara ba'dul muhaqqiqina annal mani'a min zuhurihi dhammati wal kasrati al manqusi al mudhafi ila ya'il mutakallimi innama huwa sukunul idghami. Lagi-lagi teman-teman ada perbedaan pendapat ulama ya, annal mani'a tentang apa sih penghalang yang sebenarnya yang menghalangi harokat dhamma dan kasrah itu muncul di atas ya isim manqus yang mudhaf kepada ya mutakalim. Apa sih alasan sebenarnya? Maka jawabnya innama huwa sukunul idgham. Maka yang lebih tepat hanya sukun idgham saja.
Ini menurut pendapat para peneliti yang lain, ulama yang lain. Sukun idgham saja yang teranggap ya sebagai penghalang, sehingga dimuqaddarahkan. Meskipun ketika mansub tadi ya, meskipun ketika mansub. Padahal teman-teman, isim manqus kan kalau mansub harusnya apa? Fathah zahirah harusnya. Nah, ternyata ada sukun idgham yang menghalangi. Kama huwal halu wa huwa mansubun, meskipun ya sebagaimana keadaannya meskipun mansub. Qala as-Sabani, ulama bernama as-Saban fi babil mudhaf ila ya mutakalim, ketika membahas mudhaf kepada ya mutakalim, inda qauli syarih ya, menurut penjelasan beliau, hadza ramiyya, contohnya ada kalimat hadza ramiyya. Fa ramiyya marfu'un, diturut marfu karena khabar kan. Bi dhammatin muqaddaratin, maka ramiyya ini tetap kita katakan ya dhammah muqaddarah. Enggak boleh kita ucapkan ramiyyu. Bisa. Alama qabla ya'il mutakalimi, dan muqaddarahnya ini dhammah muqaddarahnya terletak pada ya miliknya isim manqus, bukan ya mutakalimnya. Mana min zuhuriha istighol mahalli, terhalangnya harokat yang muncul ya, dhammah yang muncul pada romiyah, harusnya romiyu atau aromiyui, harusnya gitu. Kenapa enggak seperti itu? Istighol mahal, karena kondisi yang genting, keadaan yang istighol menyibukkan, menyulitkan, sehingga bisukun, sehingga harus disukun. Wajib. Li ajlil idgham, dikarenakan keadaan idgham. La al-istiqalu, bukan alasannya karena berat. Bukan karena berat, kata menurut ulama yang lain. Kama huwal halu fi ghairi hadhil halati, sebagaimana ketika kondisinya itu bukan keadaan ya rafa atau jar, artinya sebagaimana ketika kondisinya, saya ulangi, sebagaimana keadaan isim manqus itu ketika tidak ada yang mutakalim. Li'arudi wujubi sukun, tetap mengharuskan disukun dalam keadaan seperti ini. Bi aqwa minal istisqal, itulah pendapat yang paling kuat daripada mengambil pendapat yang istisqal. Wa huwa al-idgham, itu pendapat yang paling kuat adalah karena kondisi idgham, bukan karena siqal. Wa in kana musannan tabqa alifuhu ala haliha, ketika marfu pada isim musanna yang bermudhaf bersandar pada ya mutakalim, maka biarkan alifnya. Hadzani kitabaya, ini ada ya dua kitab milikku. Sudah dibiarkan alifnya, kitabah, di situ alifnya dibiarkan, tidak dibuang. Wa amma ya'u, kalau kondisinya mansub dan majrur kan pakai ya kan? Jadi kita baini kan? Fatudghamu fi ya'il mutakalimi, maka ya milik isim musanna ketika mansub dan majrur itu dileburkan, digabungkan dengan ya mutakalim, sehingga menjadi alamtu ya waladayya. Ya, aku mengajarkan ya, pada sini waladun, anak ya. Waladun, dua anak. Aslinya teman-teman, alam tu waladaini, kemudian nunnya dihapus karena konsekuensi idhofah. Kemudian waladayya, dan menyisakan ya kan akhirannya, itu digabung dengan ya mutakalim menjadi waladayya. Dan kenapa teman-teman semuanya kok diharokati fathah? Ketika ya mutakalim bersambung dengan ya milik isim manqus ya, kok semuanya di fathah waladayya, dan tadi disebutkan juga ya mu'tiyya, kenapa harus fathah? Wallahu a'lam, ana belum dapatkan penjelasan di kitab ini, namun ya setahu ana karena harokat fathah itu paling ringan, sehingga dipilih harokat fathah ya, karena paling ringan. Harokat fathah menurut ya lisan orang Arab itu paling ringan. Wa in kana jam'an mudzakkari saliman, kalau mudhofnya itu berupa jamak mudzakkar salim, tanqalibu wawuhu ya'an, maka wawu pada jamak mudzakkar salim, contohnya teman-teman bayangkan muslimuna, sudah wawunya itu diganti ya, tanqalibu, berganti dengan ya, diganti dengan ya, wa tudghamu fi ya'il mutakalimi, kemudian ya hasil penggantian tersebut digabungkan dengan ya mutakalim sehingga menjadi contohnya muallimiyya yuhibbuna adabi, para pengajar guru-guruku itu mereka mencintai akhlakku. Lihat, di situ muallimiyah aslinya teman-teman. Aslinya muallimuna, ya sepakat ya. Aslinya muallimuna, nunnya dihapus,
Dah dibayangkan. Kemudian didatangkan ya mutakalim. Nah, karena didatangkan ya mutakalim kan enggak nyambung wawu ketemu ya. Wawu miliknya jamak mudzakkar salim ketemu ya mutakalim kan enggak nyambung. Wawunya diganti dulu dengan ya sehingga ada double ya digabung jadi satu menjadi muallimiyah. Baik, paham insyaallah. Wa amma ya'uhu, kalau ketika jamak mudzakkar salimnya itu majrur atau mansub kan pakai ya muslimina pakai ya kan. Fatudghamu, langsung saja diidghamkan fi ya'il mutakallimi, aidon juga sama diidghamkan langsung. Contohnya akramtu muallimiyya, aku memuliakan guru-guruku. Aslinya akramtu muallimina, kemudian nunnya dihapus karena idhofah, kemudian dileburkan ya ketemu ya jadi muallimiyya. Wa yurabul musanna wa jam'u al-mudzakkari salimu al-mudhafani ila ya'il mutakallimi bil hurufi. Maka isim musanna dengan jamak mudzakkar salim keduanya dimudhafkan kepada ya mutakallim, maka diirab dengan huruf. Irabnya dengan huruf ya, wawu dan ya, bukan dengan harokat. Kama kana yurabani qabla idhofati ilaiha, sebagaimana isim musanna dan jamak mudzakkar salim diirab sebelum kemasukan ya mutakalim. Kama ra'aita, sebagaimana yang engkau ketahui, yang engkau lihat langsung. Baik teman-teman, selesai pelajaran kita di kesempatan kali ini. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan atas partisipasi antum.